Ayat ulun satu-satu sisi min rumah sangking Yahudi lan Nasrani. Oleh kitab nahnu abna Allahi wa ahibba'u. Nahnu kita abna Allahi itu piro-piro anak-anak Allah. Itu sangat dekat dengan Allah. Jadi ditafsiri ka abna itu tegese koyo anak-anak Allah. Fil qurbi ing dalam parte wal manzilati lan kedudukan. Wawa di awal saat dina itu ini bapak kita. Firrahmati ing dalam melatih wasyafaqatilah kasih sayang. Wa akhir bulan jadi piro-piro kekasih Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani punya klaim bahwa mereka itu merasa kayak anaknya Allah. Jadi merasa paling disayang, paling layak, klaim paling parah Allah. Hingga umat lain itu sah disiksa, sah dijajah, sah macam-macam. Jadi kemarin ada dokumen yang menceritakan kenapa orang Yahudi Nasrani itu mudah menginvasi negara lain. Jadi zaman era itu negara manapun dijajah Eropa itu Nasrani. Karena dalam perasaan mereka, mereka lah kaum-kaum pilihan. Dan salah itu layak dijajah dan sah nopo dijajah. Ya itu tadi karena klaim-klaim merasa dekat Allah, sebenarnya itu dekat. Kul ngucap sira Muhammad lagu maring Yahudi lan Nasrani ya Muhammad, falima yu'adzibukum fi dunubikum. Falima mongko krana apa yu'adzibu nyiksa sapa Allah kum sira kabeh di dunubikum sebab dosa-dosa sira kabeh. Ini sebab lamun bener sira kabeh tidak ing dalam mengkon-mengkon klaim. Iku klaim nak mereka kekasih Allah. Wala ya'budu lan ora bakal nyiksa sapa alat bapak wala dewe anak itu bapak malah haji bulan ora nyiksa sapa habib dewe kekasih habib. Bapak ajak dakum lan teman-teman nyiksa sapa Allah kok sira kabeh. Pantu mengerti sira kabeh uga guna iku goro kabeh. Kalau betul kalian kekasih Allah, kenapa sering mengalami penyiksaan? Balantum balik sira kabeh uga sareng manusia. Manusia memang ya setengah sangking wong kalau kau yang menciptakan sapa Allah. Ini jumlah iman, jadi sangking golongan wong kalau kau yang menggalu sapa Allah iman. Minalga dari sangking manusia. Lakum malahum wa'alikum ma'alih. Lakum berhak ke sira kabeh mau diperkara tentang kedhe wong akeh. Wa'alikum lan dadi beban, kok yang ala-ala Al-Qur'an lan dadi beban. Setelah mata sahabat wa'alihah maka dari lahir penguntungno nawalihan beban. Waalaikum lan ngatas sira kabeh mau diperkara alih hingga ngatas wong akeh. Ya usiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Ya usiru nyepuro sapa Allah liman maring wong yasha lan salah sapa Allah. Al-maghfirah ta nyepuro lan maring. Jadi Allah itu tidak diikat, tidak bisa didikte karena orang itu Yahudi Allah harus nyepuro. Karena orang itu Nasrani Allah harus nyepuro. Allah tidak akan didikte itu semua. Allah tetap Yahudi lima jasa, Allah digunakan lima jasa. Ini sama. Karena kita Islam, Allah wajib nyepuro, Allah tetap ikhlas. Ini mau kasih dengan keangkuhannya Yahudi lima jasa, Allah digunakan lima jasa. Yahudi nyepuro sopo Allah iman maring wong ya tahu kahar tahu sopo iman. Al-maghfirah ta nyepuro lagu maring. Wajib bulan itu sapa Allah man wong ya tau anak salah sapa ae mah. Tak dibawa ini semua. La tirodo alih. La tirodo ora nentang wujud alih atas Allah. Jadi kalau matur ya saya sak Quran itu menunjukkan keangkuhan Allah. Angkuh Allah itu wajib. Dan itu walaupun dibeliau bersama wajib Allah bakar. Jadi sifat angkuh itu baik untuk Allah, tapi tidak baik untuk makhluknya. Mulanya Allah itu paling gak senang mbek hamba-hamba yang Allah angkuh. Tapi Allah tidak angkuh. Lah angkuh Allah itu untuk membunuh sifat manusia yang ingin jadi Tuhan. Jadi kalau balik matur sampai nak jadi pembantu limo atau jadi perusahaan di karyawan satu. Karena kerjaan aku makan nanti. Mau di santri ni mau sawangan santri udah pinter kan orang ngaji aku sing pinter aku sopo. Di ngamal-ngamal sing kita iman dari ilang Allah. Tapi karena watak dasariah kita tahu-tahu jadi koyo pengen. Paham, itu sifat dasar manusia. Mulanya Allah Ta'ala kepengen mata ini sifat itu. Watak-watak benar-benar. Allah nganggur apa? Jadi lima jasa, wajah itu semuanya.
Kalau ada yang hikam, nak sampai tampil cara itu supaya muamalah untuk pengiran itu bener. Cuman udah anut model hikam, anut yang soleh yang bener begitu. Wow, ngaji sejarah, ngaji ideologi. Ngaji ideologi itu panas. Jadi sesi kedua ngaji hikam, itu satu. Ideologi itu mesti panas, tapi harus diterangkan karena jenengan-jenengan nanti terlambat tidak tahu. Ini ngaji hikam. Nah, cara hikam itu gampang, muamalah dengan pengiran itu gampang. In a'toka asjadaka birroh, wa in man'aka asjadaka kohroh. Fakullun muta'arifun ilaika. Jadi gampang muamalah dengan pengiran. Nah, aku ndonga kok disembadani. Berarti Allah asjadaka birroh. Allah ingin mengenalkan kamu birrohu ing atihe Allah. Allah sedang ingin menunjukkan aku iki rahmat. Wa in man'aka asjadaka kohroh. Nak kowe ndonga njaluk kok ora disembadani. Allah kepengin ngetokno nak kowe trimo doa, trimo manusa. Allah ngetokno kohare. Aku iki pangeran, nek mbok atur-atur, kowe ku manusa lemah. Jadi mata atau ka asjadaka birro, wa mata mana aka asjadaka kohar. Pas ngekei ngetokno rahmane, pas gak ngekei ngetokno nak kowe iku trimo manusa. Fakulun muta'arifun ilaika. Jadi setiap saat Allah itu mudah dikenali. Iku mau ketika kowe dikai gampang syukur, ketika nyatane karep ora kesampean kowe eling, jebule aku ya menungso. Nanti karep nambah sik akhirnya jadi tawadhu. Mergo semua karep ora mesti apa? Kesampean. Apa tawadhu itu jenenge aidul ibadah. Kowe dadi tawadhu. Artinya kayak nyaman semua. Anu kula tak kenang bapak kula nak didik kula. Berada urusan duit, urusan pengumuman gak kasil nak sampean minta. Entah pengira. Ira kasih barang. Iya. Jadi kemarin nak hikam, jadi udah itu gampang. Jadi mata atau ka asjadaka birroh. Mata mana ka asjadaka kohroh. Sifat kohar. Ya, jadi nak dikai pengiran gampang nopo. Nak lagi dikai ya gampang tunduk ninggone kebesaran Allah. Bahwa kita hanya waktu insan nopo. Berarti semua kondisi itu baik-baik saja. Dan setiap saat tidak apa-apa. Itu mau pulau nyontok nanya, pulau nanti munajat di pengiran, sering pulau munajat, nampak tahajud munajat. Syukur barang paling gampang, cara uang gak asik itu gampang. Gampang ya, misalnya kasus pulau tiang alim, Mustafa salaman di pulau nyucuk itu syukurnya rakaruan. Pulau di umat ilmu Mustafa itu syukurnya rakaruan. Tapi nak kue ditarik, gara-gara tarik akhirnya syukur. Itu mau Mustafa aku pengen, wah enaknya kalau kue di mengalim dicucupi uang keren. Dan sing kiai ini salaman tok orang salam nembelake gopo. Jadi sing marahi ra syukur itu tomak. Mengene anggere kitab-kitab tasawuf sing paling dikritik itu tomak, sing rusak tataran tomak. Iku mau. Sakjane sekedar salaman saling nyucup kiai iku bangga. Nak ora tomak nek kepengin dadi kiai, nek dadi kiai kepengine dicucup. Lah kiai ini bareng keseringan dicucup ora salam sampai lha opo salaman tok. Akhirnya ora syukur. Paham? Jadi seharusnya ada gitu, dilatih model urip hikam, semua itu dipandang secara positif. Dia mati mata atau keasyadah birroh, mata mana ada asyadah kok. Begitu juga menyangkut hubungan dengan makhluk. Ini misalnya yang zuhud, ini kan hikam cerita. Banyak orang-orang zuhud yang karena zuhudnya gedeng wong dolim. Banyak orang-orang sufi, orang-orang soleh yang karena kesalehannya gedeng wong dolim, gedeng wong nakal. Ini dicari hikam. Ketika mereka sampai kepada Allah, istauhatu min kulli syai', asing. Karena merasa sampai hadrah ilahiyah, karena seseorang sudah merasa sampai kepada Allah, itu merasa asing. Tapi dari hikam, kalau betul kamu usul ilallah, kenapa asingnya sama orang dolim itu? Mestinya asing bil ahyar. Siapa saja, meskipun soleh pun kita asing. Sampai nak soleh tenang, pas mengajar di Allah, masih ambil bojo, masih ambil anak, masih ambil santri, asing. Betul lagi kepengen mengajar sampai Allah. Nah, ngono asine wong usul ilah wong ora krana wong liya dolim, memang sedang asik menyatu kalian Allah. Kemana asik dhewean kalian Allah. Nah, ketika mereka kembali mimpin manusia, ini kumpul wong dolim. Misalnya wong saleh lan mergawe dikumpul dino. Dia pengajian mesti lanang wedok kumpul. Pemene pengajian zaman akhir iki mesti ono samperwan, ono hadro macam-macam lanang wedok apa? Jadi hikam sebetulnya itu tidak masalah-masalah berat itu tadi. Ketika kamu istauhatu min kulli syai'in li ghaibatihi an kulli syai'in. Jadi ketika
seseorang sudah usul ilallah, maka huibatihim angkuli syai'in, mereka mengalami kondisi yang tercerabut dari kemaklukan. Ini jenis huibatihim angkuli syai'in. Tapi ketika kembali ke makhluk, kayak Pulau Rohofin, Roh Mustafa, syahidullah fi kulli syai'in. Yang diseseni ya Allah fi kulli syai'in. Jadi Allah desain Rohofin menikuh. Nah desain Tawidok menikuh dah pinter juga, pinter. Nah Allah desain Mubalek menikuh dah pinter kaspo, pinter. Aja kan enak. Dari saat kue bahaya ambek Allah, itu asik ambek Allah sampai orang roh minggu disehet gak apa-apa. Ketika kue belok kuli sehet, syahidullah fi kulli syai'in. Kamu menyaksikan Allah fi kulli syai'in. Jadi misalnya kue orang kedunya itu gak kecil. Oh dibeli Allah biar menusar orang yang model ini zaman berkatan itu nyaman kan? Jadi kira kecil yang itu mau gawok bangga atau tak takjub ambek desainnya pengintar. Akhirnya nyaman. Sebab itu orang-orang zuhad wal ukbar tidak akan gedeng wong dolim. Gedeng wongnya lho. Karena mereka syahidullah fi kulli syai'in. Itu penjahit itu sing jenenge ya palu mayat. Jadi yasak-yasak teng mriku itu untuk menunjukkan. Jadi ketika Nabi ternyata Abu Thalib tidak iman, Nabi sadar. Sadarnya apa? Kembali pada iman yang murni. Inna kala tasliman ahbabta. Iman yang murni apa ya? Walakinna wa ya iman. Ya hidayah itu murni masih ada. Ketika iman pada yang alumaya itu sudah iman yang murni. Kalau Allah itu terserah kehendaknya. Kayak itu didikte keadaan. Tapi Abu Thalib pamane Nabi agak enak. Masa agak pamane Nabi rata ke hidayat. Asake ponakane. Itu udah ada. Iman yang murni akan kembali kabeh udah beri jasa oleh digunakan apa? Jasa. Tapi ini bukan karena kesalahan Allah kok saya enak itu. Ini tadi untuk membunuh keangkuhan manusia. Hukum manusia mesti bawa angkuh ini ambek. Sampai anak-anak ngandel, sampai latihan jadi orang soleh, jadi kiai seminggu, tahajud seminggu. Sama ini dua orang mesti pantas, tahajud seminggu ya. Iya betul. Jadi kata ketika kita soleh dewi itu dia keangkuhan. So, ciri utama orang soleh di sini kan tawakal yang pangeran, nyerah sesuatu nih Allah Subhanahu. Tapi dia jajal soleh seminggu, taruh minggu, kemudian nanti setahun. Nah, terus kepengen dikte pangeran. So, dia kurang mandi cah, gue kudu mau suwi. Jadi minggu masuk aman sih. Terus kepengen dikte pengen. Berarti tahu itu kan hilang tuh. Memberi ruang nak Allah yang paling mata kan hilang tuh. Kepinginnya Allah buat dikte be amalan tuh. Dalam kesalahan kita saja tukang dikte pengen. Sebab itu untuk membunuh keangkuhan ini Allah sering ditanya paling maya saya beri maya saya itu diulang. Ini waktu di Limantasa, waktu di Limantasa itu diulang-ulang. Bukan dalam rangka Allah saya enak itu buat ini untuk membunuh sifat dasar yang manusia sing seneng ngatur-ngatur pengen. Yo mau misalnya ke kiai anak nakal ada janggal. Awang dia anak nakal ada janggal, mesti kau ujuk. Jadi awang dia nakal itu langsung kata ini. Anakku nakal apa? Ngabung soleh anakku nakal. Ini ujuk yang berbungkus. Namun bagaimana karya malu mata selesai? Hanya namanya malu maya. Repot didikti aku kiai, udah didikti orang kiai. Kiai itu saya aja betul. Anda berjanggal kalau nak ujung. Dan nanti imannya malu macam betul jawab tadi. Aku anak kiai kok nakal. Ya kadang itu kawalannya Allah yang malu maya. Nah, ini orang kiai kok alim nih Allah yang malu maya. Saya tahu lah. Sing mari berjanggal ke ujung. Utawa aku difonis diri, misalnya kayak putus nih kiai. Anak kiai malu kok nakal. Iya. Tidak, salah-salah dewi itu berlebihan kan? Paham ya? Dan itu iman lo jadi dikte hukum apa? Karena kalau ada konco-konco pulau sahabat jadi kiai, kalau konco pulau sahabat kalau jadi kiai tak. Gue salah ngomong pak, orang bilang ujung kemarin sih. Maksudnya sebenarnya, itu jandal orang yang ngaku anak kiai kok nakal. Gue tahu jandal ke anak-anak yang parjan anak itu tak agak jangan lagi ya. Sama anak orang dolim, anak itu dolim, anak dia itu soleh. Wah, sini ujung ya. Nama dia nakalnya aja enggak anak kalau kejan. Ujung pun bertobat ya. Paham ya? Jadi ya artinya untuk membunuh apa? Sifat yang manusia yang kecenderungannya kepengen di pengeran. Laki rondo ale, orang yang tentang musid alenya atas ya Allah. Wadilah yang terdapat di Allah itu sama waktu di kerajaan itu langit wal akhirat. Wa malan perkara bina maka endal antarané samawat lan arat wa ila ilan kemarin awal masih rutin ya berarti.
Ya ahli kitab, ya ahli kitab. Kerja teman-teman teko kum sira kabeh sapa rasul kita, wale Muhammad. Yubai itu kan jelasno sapa rasul laku maring sira kabeh. Jelasno syariat din ing pira-pira syariat aturan gerakan. Oleh jelasno ala patron dan ing dalam saat terputus. Ing kita ini terputus. Ketahu kira bisa terus orang nabi. Minar rasul di sana pira-pira rasul. Islam yakun krono orang itu beda dengan antara Nabi Muhammad atau Isa antara Nabi Isa atau Rasulullah atau Rasul. Ini ku masalah apa patron. Ini ku tahu Nabi Isa bukan Nabi Rasul. Bamu satu dari masa antara Isa dan Nabi Muhammad itu konsumi asli ini ku 500. Bagi orang songo waktu surat alam sudah songo. Jadi 500 sudah songo itu orang Nabi. Jadi masa patron itu Allah utus Nabi Muhammad. Anak takulu supaya engkau orang ucap sira kabeh tidak ujib dumnalikane pencipta sira kabeh. Maja anak minta siri wala. Maja ora teko nek kita sapa minta siri sapa wong sing gawe kebenar. Min jaidatul misaidah wala nazi dan orang sing gawe peringatan. Papat ja aku basiru wala. Monggo teman-teman teko kumpul sira kabeh sapa basiru sapa wong sing gawe peringatan wala nazi dan wong sing gawe peringatan. Kalau istri mengkonon diri kumujud laku maring sira kabeh ilan nalikane mengkono wis ana rasul. Wa muda wala tulisan ngatas saben perkara iku dhewe kudat semua. Wa minggulan setengah sing kok tak dihukum dening sira kabeh ilam kabeh lamun ora sira kabeh. Wa Qur'an ini sira sekolah nalikane dawa sapa musa di kaum saya kaum ibu kaum Yusuf. Ukuru dengan sira kabeh nikmat Allah, nikmat Allah alaikum menata sira kabeh. Ijati. Karena yang tahu sudah ana sapa Allah iku mendal sira kabeh, emin pun disitang sira kabeh. Allah menjadikan dari kelompok kamu ambiya yang kira-kira nabi. Kira-kira nabi ini sangat banyak itu turunane Nabi Musa. Wa ta'ala lan gawe sapa Allah kuwi sira kabeh mulukan ing kira-kira raja penguasa. Ashab berkata, pakas itu kesewong sing pelayan nang bendera. Wa atalan maringi sapa Allah kumusira kabeh maring perkara lan tidak ora maringi sapa Allah apa dan ing suci lan alam ing salam kabeh. Minal man di masalah saking alman di masalah. Man itu jenis makanan siap saji berarti. Tapi itu ora maknane ndok tapi langsung kena dipakai. Wa salwalu jenis dulu. Wafala iswahilan terpercaya lalu rohoi rizai alami anu mengkonon-konokan. Ya kaum ibu kaum pendukuru majinah sirotasi al-ardu muqaddasa yang bumi dan sisi-sisi. Jadi itu Palestina. Jadi kamu saat ini dari Syria dan Palestina. Jadi Nabi Musa ini mandir ke Mesir. Ini itu untuk tugas Nimano Fir'aun. Kalian dibahasnya dari Nabi Musa. Ketika Mesir Fir'aun pun kalah, itu ditugasnya balik kemudian Palestina, terus ini sam ini Palestina ini. Ini al-ardul muqaddasah bumi yang suci ini kok. Allah ikan kata dalam mustahil sapa Allah laku bareng ira kabeh. Amar sing utus sapa Allah kumisira kabeh dudu kulina lan mancing ning al-ardul muqaddasah. Wa ya ta'ala muqaddasah itu asal Musa. Dari Palestina dari Syria. Wala tartadulan aja murtad sira kabeh. Wala murtad ala dari ku mengatasi wuri-wuri sira kabeh. Etan hasil, kese kowe bubaran sira kabeh vokal asli kira musuh. Kata kon semoga kali sira kabeh khotilina kali kuno kabeh. Bisa iku menjalan kepada sira kabeh. Kalau mengucap sapa kaum yang Musa inna fiha qauman jabbarin. Inna fiha tak kena itu tetap di dalam al-ardil muqaddasah. Kauman ana kaum jabbarin akan angku kabeh. Jabbarin akan angku terus. Min bakoya asin sanging sisa-sisa kaum A. Min bakoya asin sanging sisa-sisa kaum A. Tiwalang tuh wong dhuwur-dhuwur dari kuat dan kamu ini kuat. Wa inna lanat kulaha hatta yakutini. Wa inna lan satane kita lanat kulaha bakal kemajing kita yang Allah bermukat jasa. Hatta yakuti sehingga metu sapa kaum Jabbarin sanging Allah bermukat. Kita tidak bisa masuk Palestina kecuali mereka telah berubah. Fa'iyah rusuh minha fa'inaka bihi. Fa'iyah rusuh mongkolamun metu sopo ngakeng minha kangking al-ardul muqaddasah.
Pak Inal masa temen itu udah dilunain wong sing mancing kabeh kamar salah semua. Jadi Israel mulai ini beredar. Kalau Fir'aun itu kalah, dia tahu Fir'aun itu kalah, Nabi Musa ditugaskan balik ke Sam. Tapi Sam terlanjur ada penduduk yang kuat-kuat. Dari kaum Nabi Musa, orang yang benar sakit, kalau mereka kata penduduk yang kuat, paling kita mulai diusir. Wa inna lana al-baha hatta yakutin wa. Yung banyak sekali tangkap melek, orang tetap siapa, secara rasional. Kalau penduduk kuat, mereka secara teori kalah. Yang kurang ajar perusahaan ini, hadap antara duka pakodila inna haruna. Oke, nak ngaku di pengiran sing canggih, oke orang-orang sih sampai pengiran terus kon merangis lah, kok ini kayak mesti bideng. Kemarin kurang ajar ya, mulai dia pengiran itu dolanan. Ini pun sunatullah, pun sunatullah, pengiran itu dolanan kata teng santri. Dan ini cerita tahu Nabi Musa, sing iman dengan Nabi Musa ini, jadi lon-lon, tapi sampean udah. Kaum Nabi Musa sing iman dengan Nabi Musa. Sausé Fir'aun kalah kan balik ke Palestina. Tapi di Palestina terlanjur ada penduduk-penduduk yang digaya yang kuat, kauman Jabal. Terus dari kaum Nabi Musa wah mboten saged. Waktu mriku mesti diusir wa inna lanatsullaha hatta yakhruju. Ini apa iya khruju minha fa inna ka. Itu tidak masalah, memang secara teknis, secara teori kalau masuk kalah. Semari kurang ajar perusahaan. Fadhab antawarok buka pakotila inna haruna. Ini adalah Nabi Musa binan paring pengiran, ngajak pengiran, wong-wong diludes nose. Aku tak tengok-tengok nih kene. Fadhab warok buka, fadhab antawarok buka. Ya, inna haruna nopo. Oh itu no, kalau tanya, mungkin ajar ludes kafe, baru kalah nabi pengiran, kalau nabi beri, tiga. Cara santri ini jiran hizib rian, yang dolim dulu. Nak jiran batu hizib, yang mati kafe, kalau tak berjuang pemberiku, ada tunggal. Dimulai dari pengiran kebetulan. Ini maksudnya kumpul sunat itu. Orang melihat Tuhan, makanya benar hitam. Orang melihat Allah itu masih menjadi objek. Kue kepengen kawin, sekarang kawin aku kue melibatkan pengiran. Dulu sekolah kawin itu gelem itu. Kue kepengen suka sampai ya melibatkan pengiran. Juga. Jadi selalu Tuhan jadi sarana nafsu nih sampai. Kue kepengen jadi kiai nafsu melibatkan pengiran. Kepengen suka nafsu melibatkan pengiran. Senang cahayu nafsu melibatkan pengiran. Tapi kita belum pernah mencintai Allah atas nama Allah itu sendiri sebagai Allah. Padahal ciri utama orang mukmin walladzina amanu asaddu hubban. Lah kita senang Allah atas nama Allah itu. Mana sampean tobat. Senang-senang dhewe ning donya ya Allah, ya Allah, ya Rasul. Sing seneng iki sampeyan pengiran ora seneng. Sampeyan libatno Allah. Seneng kawit itu nonton libatno Allah. Senang pengaruh ya terus model wiridan-wiridan ben pengaruh. Kendil kadang menang ini karena Allah. Sekarang Facebook pajak sampeyan. Allah mbok elok-elok. Tradisi begini itu sangat salah, bukan sekedar salah, sangat salah. Jadi kita masih melihat Allah itu panitia yang nafsu. Jadi gue kepengen juga terus melibat Allah. Kepengen cawe itu melibat pengiran. Seneng aku, bukan bebas bencana melibat pengiran. Itu udah dulu. Kita harus terlatih menenangi Allah ya atas nama Allah. Walladzina amanu asaddu hubban. Kalau kita benar-benar iman, ya senang Allah atas nama Allah. Ini radhiyallahu anhu wa radu anhu. Kita puas dengan ketuhanan Allah itu kita puas. Lalu yang dikatakan Nabi zaqatu amal iman man radiya billahi rabban wa bil islami. Orang merasakan nikmatnya iman. Kalau sudah melihat Allah itu puas. Man radiya billahi rabban. Dan kita kan bosan. Kepengen di duit, kepengen di pekerjaan tetap dunga-dunga. Sekali ramu kasih dia kecewa. Mereka senangnya Allah digantungno mbek lancare dongane mbek mboten. Salam dhewe kena alumno seneng Allah mbek mustajab apa ora mustajab. Dan wa salam dhewe. Jadi kita seneng Allah ngenteni badane. Cek murah regane Allah mbok alumno mbek pekerjaan mboten. Regane Allah kan dadi murah terus. Mbok alumno mbek kepengin disebadani donga. Nak mukmin tenan di wow, man radiya billahi rabba walladzina amanu asaddu hubban. Ini nabi hikam, ini ilmu yang wajib diimani harus begitu. Dan sampai tangklet, melakukan duit dengan cinta Gus gak tingginya Allah. Lalu itu kalau berangkat dari tauhid bener, intinya ter.
Misalnya kalau kepengen duit, kalau kepengen pekerjaan, saya tetap dahulukan iman. Kalau mau coba antro ini, jadi mungkin ngapal-apal ini. Jadi ciri utama orang iman itu ditunjukkan oleh iman. Orang itu mau. Jadi innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Ya. Orang-orang yang iman dan amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim. Ditunjukkan iman. Orang ditunjukkan nafsune atau selerane ini. Eleng-eleng ya ayat ini. Mereka dibimbing oleh imannya. Contohnya ngeten. Kali pulau sebagai basariah dia anak kecil, butuh pekerjaan, butuh rezeki, butuh duit. Itu basariah kan. Tapi harusnya saya mendahulukan iman. Tidak na'aluk nodonga boten. Saya atas nama dabatin pasti dapat rezeki. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alamun itu. Jadi anak saya, istri saya atas nama mereka itu dabah mesti nggawa jasa rezekine dhewe. Itu satu. Nomor dua, saya tahu bahwa saya butuh pekerjaan itu basariah. Tapi atas nama iman, si aku untuk pekerjaan seorang tetap uang untuk rezeki. Sehingga ketika kita ndonga ning pangeran umur ini berangkat saka syariat, bahwa saya harus berdoa. Dan saya harus tahu bahwa sing iso tak jalui ning Allah tok. Saya enggak pernah takluk jalui dan cespon sebenarnya aman-aman. Gue takluk sampai menggantungkan seneng Allah mbek mustajab orang mustajab itu. Itu kecelakaan itu tidak. Mulane kula minta ajari sing nate ngaji kula sing angkatan pertama niku tengene mana ke ra wonten apa la taktar jasban na'ma wala jafal dalwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil jisma. Sing apal-apal mana kira awak. Jadi Syekh Qadir gak ada saran, gak ada fatwa, gak ada wasiat la taktar jasban na'ma wala jafal dalwa. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil jisma. Istalaf taha amla. Yo. Kowe aja kepengin tok nikmat, ya aja kepengin tolak bala. Pak Intan nakma wasilatun ilaika bil kisma. Nikmat mesti tekonin kowe bil kisma atas nama jasa. Istalah taham lah. Cek kowe kepengin cek ora. Wong kafir ora tau ndonga, wong PKI ora tau ndonga, wong ateis ora tau ndonga. Wae mangan yo mangan, wae seneng yo seneng. Apa madun untuk duit krana ndongane? Lah nek krana ndongane mesti ora ndonga ora untuk duit. Malah nek dina ora tau ndonga duit ora akeh dibang madun ndonga-ndonga. Iya lho. Kata yang ateis, yang kafir ora tau ndonga pangeran duit luwe akeh. Padahal dia sing donga-donga dal buri duwe ora pati ada. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil kisma. Istalah kaham lah, cek kowe kepengin ya ora. Ngendikane Syekh Qadir wal bal wa halatun fika wa ingkari dah. La bal igawane wa ingkari. Senajan kowe ora seneng. Terus pasal billah bil kulli ya aluma ya. Ciri utama wong iman dia sing pasaran ning Allah. Mergo kita kudu diajari iman. Wong kafir ra ndonga ya mana. Zaman kita cilik ora iso ndonga ya mana. Itu kalau balik ngritik santri ngoten. Zaman kuwe ora disisip nasor yo selamat kok santet. Yo nyatane ora tau tabakan yo selamat. Bareng disisip nasor sawangane selamat semrono sering maca disisip nasor. Lagi nane kok selamat krono apa? Kowe ora disisip nasor ora mondok, paling gak tak umur 17 tahun ngono. Lagi nane kok maca disisip nasor kok selamat. Jadi manusia itu nak duwe cekelan senengane nyekel barang iku. Apa lah aku. Jadi manusia betapa gampangnya manusia kena hijab saka pengiran. Ane ngendikane ulama-ulama tasawuf mesti mboten ngoten. Donga itu kebutuhan di alam ya Allah. Mulane kula ngaji tak bulan-bulan sing sering munajat di Allah. Jadi kita sering donga ya Allah ya Rahman itu bukti kita sering munajat mbek Allah. Titik. Kowe ora usah kompensasi, ora usah transaksi, ora usah talek. Aku cuma kok orang mandi. Jadi dia kecewa ibadah itu ya Allah. Wong mukmin sing ibadah itu Allah kecewa. Mukmin mau apa? Aku donga, terus maca Asmaul Husna ya Allah ya Wahhab. Kon maca donga rambekan dengan berbagai kefiah mulai rambekan tak bernapas. Jebule tetep ra mandi. Berarti dia kecewa to. Nek sampai urus mungkin itu sampai lalu bilang dari ora bener. Mulai riyen Bani Israel lah senengane ibadah Allah. Baik fadzab antara buka pakotila inna hauna kayak itu. Itu gale santri. Cung, kita sebenarnya nak suka ya ngamal-ngamalin bola. Jangan suka lembah. Jangan tuh dongane mandi biji kan terus pengiran dia kalau lawan. Yang bener boten wae. Cung. Kowe nak suka ini bang keluarga. Santri ini mesti jawabnya
Nggih, Pak, ning wajibane kita nimbang pondok. Pengiran kok elok-elokno dari pengiran sebagai tempat tujuan kita, ora sampe dadi panitia terus. Nah, budaya panitia kan dari Israel ngadepi kauman Jabarin fadhab antawara buka fakotila dengan jambak pengiran dulu perang mulo tak temui gimana. Itu artinya apa? Mereka yakin kalau Allah itu hebat, dia yakin kalau Musa itu hebat. Tapi sing Allah tersinggung kok pepes darah hebat terus dianggap panitia itu cuma dikasuran itu. Paham ya? Ngomong Allah berarti Allah jadi panitia. Mestinya buatan ngoten ketika Allah ngutus wong Bani Israil kon masuk Syam, mereka harus langsung masuk Syam. Dengan iman Allah sing ngutus berarti Allah sing tanggung jawab. Paham ya? Orang malah Allah dikongkon fadhab antara buka fakotila ina harun apa? Ora dawuh lazim maring Bani Israil sapa rasulane wong lanang loro minal ladina iki sing jambe kanggo ate apa pun ora mesti sapa ladina. Mukola kata alhamdulillah ini melayani perintah Allah. Wahuma insya Allah taala. Nabi insya Allah nabi taala. Minam kobar memberi pemimpin Allah kita. Bahkan kami itu mengalami nabi pemuda di kasbi hali akwali terkecil. Yang dalam menibak atau mendelok kondisi-kondisinya tiang-tiang di kampung. Jadi dia Nabi Musa yang modern. Sebelum perang kalian terkecil, mengutus utusan terus ada intel nopo nukobang. Jadi sebelumnya berhadapan langsung mengirim delegasi yang fikasi akwalin apa dapat itu tadi juga cek dia keadaan. Anak-anak yang paling nikmat sopo Allah alimah yang atasnya rasulan bil ismati lan ismah melawan direksa pengiran itu direksa pengobrengkan. Maka sama maktola mongko nyimpen sopo rasulan mak yang berkoro itola akan mengalih sopo rasulan alim yang atasnya. Min halin saning keadaan jaga diri. Illa an Musa kecuali saning Nabi Musa. Bikilah sebagian pintu kobra berbeda iklan sejarahnya biro-biro peneliti. Dari sing diutus Nabi Musa itu kata, tapi sing liya malah cerita hebatnya jaga diri. Sing loro mboten. Fakat sawu mongko jelas nonton terang-terang sapa ngakeh hukum ikilah. Napa jenenge matola. Pacar dari mongko pada wedi sapa ngake. Gusti critakno lak wong jaga sira uga kita. Untuk majinya surah kabeh ali ini ngatasi jaga sira al-basa ing lawan. Gagal kerja di pintu gerbang desa. Wala tauhum lan ojo wedi sira kabeh ing jaga sira. Pai nabi mongko dateng jaga sira atas sing biro-biro jaga sira kuwi lan tapoan. Pai dateng kuwi mongko nalika maju sira kabeh ing ikhlas pai nabi mongko dateng sira kabeh wong sing ngalah. Kala dawuh sapa rajulani dalika ing kono-kono ukul alim bulta. Kaya punan krana yakin binasrillah. Kelawan pertolongan Allah. Kok Allah sing ngutus mesti nulung. Iki ora ndonga beras langsung yakin kaya punan binasrillah. Wa in jadi wa'di hilang yakin kelawan nyembadani janjine Allah. Jadi Allah mesti nglestarekno janjine. Wong Allah ngutus berarti Allah mesti tanggung jawab. Walau yang ada Allah fatawakalu mengfatawakalu surah kabeh. Impun semelamun nama surah kabeh mukminin iman kabeh. Kalau mengucap sopo Bani Israil murah bener-bener. Kalau ini Bani Israil. Padahal pun iman dengan Nabi Musa itu tetap berengkel. Ya Musa ya Musa. Inna katanya kita ulangat pula orang macam sopo kita ada ini. Korea asalkan dan selamat. Macam dia selagi ini orang sopo jaga sirah yang dalam Korea. Kita ini tidak akan masuk selagi mereka masih di situ. Tapi cara fadhab antara fadhab mongko budara sira antae sira musawar bukan pangeran sira. Pakau tidak mongko kono perang loro. Kowe bisa perang pangeran dak merang dhisik. Inna haruna apa? Kaya dunia tak kita guna enam gene panggonan kok istilah iku nunggu kabeh kita wis nang perang tak teni kabar. Engko nek wis jabat sira kalah. Ora bisa tompo mateng. Ora dawuh sapa muta-muta sine ibn nalika mongko kaum ngucap. Rabbi inilah amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin. Rabbi do pengiran ingsun ini satu ingsun la amliku ora miliki ingsun illa nafsi kecuali awak ingsun. Wa akhilan kecuali dulur ingsun wa illa akhi kecuali dulur ingsun. Wala amliku lan ora miliki ingsun wa ora rumah saliyane misalan. Fa'at baru mongko iso meksa ingsun ing wong akeh ala soal sing atas itu.
Di umat kok aneh ini Gusti. Kulo ora iso ngatur kecuali dulur kula piyambak ngerti ya. Nyali-nyali kacau kabeh. Tapi sapa perbedaan. Monggo kula aturi ngekeki pemisah panjenengan. Faksil kula aturi ngekeki pisah panjenengan. Pemisah panjenengan dunia di antara kita final kaum fasik lan di antara kaum sing fasik. Kala dawuh sapa Allah taala lan maring Musa fa innaha muharramatun alaih. Fa innaha sak temne bumi muqaddasah ail ardo muqaddas. Iku muharramatun bin haram. Den halangi alih ing atase wong akeh sing berenggan ayat 10 hayat termasuk sapa wong akeh hal alam muqaddas. Arba'ina sanatan ing 40 tahun. Ya dihuna padha bingung sapa wong akeh ya tak kaya kon bingung sapa wong akeh dilarti ing dalem bumi. Wae te arep satu farasiko iku radius sangang farsa. Kala Ibnu Abbas. Dawuh iki dawuh sapa Ibnu Abbas. Fala tak samong padha susah sira. Fala tak samong padha susah sira tahjan susah sira ala kaum fasik ing atase kaum fasik. Ruya sendiri atau anak saat itu ngajar kalau orang sopong ngajar ya dulu, nak bodoh berjalan sopong ngajar alih dan belum berbija Cina kali apa tapi semua kan ini benar. Faedah sopong mengenalkan isu-isu sopong ngajar itu, alihkan itu ngajar filmau di dalam tempat ala jika kita jauhkan alih itu sopong ngajar misalnya lagi. Jadi mau aku masalahnya satu sebelum bulat mengkonon. Jadi mau aku masalahnya sepasang tempat itu sebelum balik benar. Jadi idalum filmau di alih kita jauhkan apa? Kalau bingung pengalas matu sama kali nomor metu belum balik ngalas nih. Wah sirunan nomor sepuluh aja anak harap ini nak aja ke ongkon kabel balik mana. Hatang kalau di singgung tak sopo mengajar puluh misal belum ngajar jangan kemudian ilaman kecuali wong lamnya bintang orang muka kepeman alis bina erong kila senikap nopo ini watan kami ati alat lan ana sama sing brencel iku 600.000 pangeran duka akhirnya do bingung nganti mati ngarep tinggal 20. Berarti tak ada. Jadi tiang itu 600.000 karek sinten 20 gara-gara brencel iki. Ya bingung nang padang pasir ana pakanan. Wa matalan kabudut sapa Harun lan Nabi Harun Nabi Musa fiting di dalam itu. Ya, dalam orang-orang tim ini orang-orang antara Palestina kalian Mesir. Makanan ono mau Musa lan Harun rahmatan rumah Musa lan Harun. Jadi daripada di umat brengsel atau tapundut benda sumpek. Itu bahasa rahmatan apa? Lalu mas. Wajah kan ada titik solid mulai sama yang mengkono wong sing brengsel kabeh. Wa ta'ala lan nyuwun sapa Musa roh bahwa pengiran Musa ing damu di. Nalikane kapundhute Musa nyuwun ayu dunia. Wa ta'ala lan nyuwun sapa Musa roh bahwa pengiran Musa ing damu di nalikane kapundhute Musa. Nyuwun ayu dunia hu minal ardil muqaddasah romyatan hasil. Ayu dunia. En yen to marakna sapa Allah hu ing Musa. Minal ardil muqaddasah sing bumi sing suci romyatan ing sagalangan hajarin lan wae. Nabi Musa nyuwun ketika kapundhut dekat dengan ardil muqaddasah. Jadi hari ini dia wonten syariat ngoten iki wonten. Kalau yang sepuh haji kepen mati teng Mekah niku ansal. Kena Nabi Musa piyambak nyuwun kepengin mati dekat bumi napa suci. Ya, jadi ya. Ta'ala rabbahu ida mauti ayu dinahu minal ardil muqaddas. Romyatan lan sagalangan hajar nggih. Kita mau ane 3 meter 4 meter sagalangan iki. Fa'adinahu mongko marakna sapa Allah. Fa'adinahu mongko marakna sapa Allah. Kuwi Musa amat lah. Terus wanu biya, tak usah Nabi Musa kabundut Nabi Harun kabundut. Wanu biya lan dinangkat Nabi sapa Musa, Nabi Musa. Badal arba'ina tak usah 40. Wa umira lan tugas lo sapa Musa. Digitali jadarin lan materi sing aku kabeh. Pasarang kalau maku sapa Musa diman lan wong gajian kang dikari sapa man malu bertani Musa. Wa qala lan merani sapa Musa ing jaga pira, don jabari. Bahkan akan apa kita yang Jumat itu dina Jumat. Wa qafat lagu asam susaat. Wa qafat lan mandek lagu krana Musa. Apa asam sutrene. Saatan lan sak mongso. Hatta para singgo rampung sapa Musa kita saking merani kedhe. Kita saking merani kedhe. Warwalan kelantar sapa Ahmad di musnad di dalam musnad Ahmad hadits anak samsalam tuhbat ala dasar ila Musa.
Anak samsa saat menesan ini ulang tubat orang tahu dan lerek apa sama alat kasar ngata temu musuh. Illa Yusa kecuali maring Nabi Yusa. Cermin ini tidak pernah dihentikan peredarannya kecuali saat Nabi Yusa. Lampu tubat alat kasar illa Yusa. Laya liyasaro Nabi Muqaddas ing malam-malam nih laya liyasaro ing malam lumatu sapa Yusa illa Nabi Muqaddas maring Nabi Muqaddas malam. Kalau itu kesengaja pindah. Itu orang beristirahat semua orang malam ganjil. Jadi intinya ngoten ya, jadi Bani Israil berangkat mulai riyen dari segalanya itu dilogika. Termasuk ini malah teman ada di santri juga Bani Israil. Nabi Musa itu munajat ke Allah tenggine turi Sina. Dari itu Nabi Musa ya cerita, aku itu untuk Taurat kau pangeran. Itu Bani Israil wis ngiman. Itu ketemu ini lanuk minalaka kata narawuhan apa? Kok enak sampai bareng bisik-bisik durguna ngerasa ketemu pangeran. Aku ora percaya agak delok Allah langsung. Lanuk minalaka kata narawuhan apa? Ya, itu tradisi ini Bani Israil itu brand. Nanti. Lalu kata ulama darah ini sejarah itu berulang. Jadi riyen Bani Israil itu iman dengan Nabi Musa yang berengkal dengan Nabi. Kalau malih sama mulai rian Palestina itu bumi konflik. Jadi Bani Israel itu ketika pulang ke Palestina itu wonten kaum Israel itu selalu diperebutkan pakai perang. Ketambahan ngerti mulai Quran itu orisinil dengan berbagai zaman. Semenjak dulu Palestina itu memang bumi yang diperebutkan. Bahkan Nabi Musa yang penduduk asli Israel ketika pulang pun ke kampung halaman kudu ngadepi perang. Gue sono kaum Majapahit. Intinya apa? Pesan Quran wajib bumi sengketa. Ini bumi apa? Jadi itu Allah tentang Palestina.